Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel yang sederhana ini. Malam ini kita akan coba peragakan cara mengembangbiakkan jamur trichoderma. Pada video yang lalu kita coba menangkarkan dengan cara membawa bahan nasi pera langsung di bawah pohon dengan wadah bambu, ada wadah kardus dan beberapa wadah yang kita gunakan. Kali ini kita balik, kita bawa tanah di bawah pohon bambu beserta serasah daun yang kita ambil di bawah pohon bambu. Kemudian kita susun dalam kotak plastik, bisa kotak apa saja. Kebetulan yang ada di rumah kotak plastik ini terdiri dari ada kayu, sisa kayu yang sudah membusuk, kemudian ranting-ranting bambu, daun bambu, ada juga nih daun melinjo, bahkan ada yang hidup nih. Kita buang aja, sisihkan yang daun-daun yang hidup. Nah, kemudian kita tadi sudah memasak nasi pera, nasi dengan air yang sedikit sehingga hasilnya keras, nasi keras. Kemudian kita letakkan di atas. Biasanya ada yang membulat-bulatkan bentuknya, kita kasih begini aja. Ini sudah dingin ya, tadi dimasak kemudian didinginkan dulu, kemudian kita tempatkan di atas daun-daun bambu ini supaya jamur trichoderma yang biasanya ada di bawah pohon bambu, biasa banyak di situ, bisa berpindah ke media nasi pera. Kemudian bisa ditutup dengan tisu satu lapis ya, supaya agak gelap ya. Kemudian kita tutup lagi dengan tutup kotaknya dan kita tempatkan di tempat yang gelap. Beginilah kondisi penangkaran jamur yang kita lakukan setelah 2 hari. Ini banyak sekali jamur yang tumbuh. Ini kebanyakan berwarna pink. Kita akan ambil nanti yang berwarna hijau ya. Kita ambil yang berwarna hijau. Jadi ini sudah terbentuk yang jamur tricho yang berwarna hijau. Nanti jamur-jamur yang berwarna pink ini akan mati, dikalahkan oleh jamur tricho yang cukup ganas ini. Nah, nanti yang hijau itu kita ambil, itu kita biarkan lagi. Nah, sementara untuk jamur-jamur yang pink ini, yang kuning, bisa kita gunakan juga untuk decomposer, untuk mengurai bahan organik, untuk pembuatan kompos dan penguraian bahan organik lainnya. Bisa juga kita gunakan. Khusus untuk jamur trichoderma akan kita ambil dan kita isolasi. Jadi untuk hari ini belum bisa kita ambil karena masih terlalu banyak jamur-jamur yang berwarna pink ini. Ya, alhamdulillah perkembangan trichoderma sudah cukup bagus. Dia mulai membunuh jamur-jamur yang lain yang ada di media. Dan
mulai berkembang ya. Jamur triku ini bisa kita isolasi lagi. Kita akan membuka trichoderma yang kita buat minggu yang lalu. Kita akan ambil sedikit untuk kita buatkan kompos. Kita akan letakkan dalam plastik. Inilah jamur triku, akan kita ambil sedikit yang berwarna hijau. Kita ambil satu bongkahan. Kemudian kita ambil sedikit lagi. Nah, untuk bagian yang kosong ini bisa kita tambahkan lagi nasi perah untuk perbanyakkan. Di sini juga kita tambahkan yang bekas kita ambil tadi. Bisa juga kita tambahkan tepung ketan supaya nasi ini tidak begitu basah. Kemudian ditaruh lagi nasi, satu lapis lagi. Ini guna tepung ketan ini untuk menyerap air yang berlebih pada nasi perah yang kita berikan. Karena kalau tidak kita kasih tepung ketan, nanti dia akan lembek, dan yang tumbuh nanti bukan jamur triku, malah jadi tape ya. Yang nanti yang muncul justru jamur-jamur seperti lactobacillus. Tapi kalau nanti lama-lama juga akan didominasi oleh jamur triku. Tapi kita tambahkan tepung ini supaya tidak basah. Dan nasi-nasi yang kita kasih ini airnya diserap oleh tepung yang kering. Ini kering ya. Nah, kemudian ditutup kembali. Jadi dengan cara seperti ini trichoderma bisa kita perbanyak lagi tanpa terkontaminasi. Nah, hari ini kita akan coba mengkomposkan kembali dengan menggunakan
jamur trichoderma. Sebelumnya kita akan membuat larutan untuk kita campurkan ke media kompos ini. Media yang akan kita komposkan, kita modalnya air sumur 10 liter, molase 2 sendok makan, dan terigu 2 sendok makan. Jadi kita akan ambil terigu ini, kita kasih air sedikit, kemudian kita remas-remas supaya bisa diperhatikan ya. Ini nasi pera yang kita sudah media perkembangan terigu, kita remas-remas seperti ini. Kemudian kita kasih molase kira-kira 2 sendok makan, jangan banyak ya, tidak perlu banyak, 2 sendok makan saja. Kemudian kita remas-remas lagi ya. Nah, karena molase ini dia agak susah larut dalam air, terutama air yang kondisinya agak dingin. Pagi hari kan dingin airnya ya, ini ya, mengendap di bawah sini ya. Jadi kalau langsung kita larutkan dalam drum, nanti dia akan mengendap di bawah ember. Jadi kita di sini kan bisa kita lihat dalam plastik ini ya, bisa kita bolak-balik sini. Baru kemudian kalau sudah bercampur, baru kita kasih ke air, masukkan ke dalam air 10 liter, kemudian dikocok lagi, jangan sampai tersisa di plastik, rugi ya kalau tersisa ya. Nah, air ini akan kita gunakan untuk membasahkan media dedak katul. Sebelumnya kita kurangi dulu airnya. Kemudian dedak katul dimasukkan ke dalam ember sebanyak 5 kg. Ini bedak katul ini boleh 5 kg, boleh 10 kg, boleh 3 gram. Ini hanya sebagai media tumbuh kembang jamur terigu. Jadi nanti adonannya kita usahakan seperti disebutkan pada video-video sebelumnya. Nah, kalau dia diremas seperti ini, jangan menetes, ini masih harus kita campur lagi, jangan terlalu basah ya. Kalau diremas, nah ini diremas nggak keluar air, ini udah bisa kita kasih pelan-pelan. Ini keluar air, campur lagi, ini nggak keluar air, kasih terus. Ini praktisnya gitu, pergenggam, kasih terus merata ya bagian atasnya. Jadi ketebalan komposnya 15 cm ya. Oke, sudah tercampur. Sekarang kita akan aduk sedikit. Usahakan lakukan semuanya, jangan ada cahaya matahari ya. Jadi pengalaman kita yang minggu yang lalu,
Ini bakteri jamurnya mati, sudah dingin, padahal belum selesai pengomposan. Masih terlihat biomasa yang kita gunakan seperti sekam padi ini yang masih segar. Nah, ini ditutup tipis-tipis saja seperti ini. Oke, kemudian kita kasih lagi katulnya. Nah, sudah. Kemudian kita lapisi lagi. Nah, di sini setelah ketinggiannya 20 cm, ini kita kasih pipa yang berlubang agar keluar panasnya nanti. Sebelah sini juga saya kasih ya, sini. Nanti akan keluar panas nih. Tutup. Oke. Ini juga kita pasangkan. Ini ada lubang-lubangnya ke bawah. Nah, begini ya. Kemudian kita tutup lagi. Terus seperti itu ya. Kasih dedak katul yang sudah kita kasih tadi, terigu dan molase. Dan seterusnya dilapisi lagi, dikasih lagi. Ini kalau sudah kurangan air, kita tadi kan sudah pisahkan airnya, jadi bisa kita kasih lagi airnya kalau ini kekurangan air ini ya. Nah, ya, yang lebih ini bisa kita simpan, bisa kita gunakan lagi untuk ketika medianya sudah terlalu kering, perlu kita basahkan sedikit pakai air ini. Oke guys. Oke, kita push. Ini dicampur terus ini dan seterusnya ya. Nanti panjang videonya, kita push dulu. Oke, sudah selesai kita campur. Jadi satu hari 2 kali dibalik ya, pagi dan sore. Malam hari ini dibuka aja, karena malam hari tidak ada cahaya matahari, hanya ditutup dengan paranet supaya tidak diganggu oleh hewan seperti kucing, ayam. Untuk siang hari harus ditutup dengan terpal, karena di sini sore hari terkena cahaya matahari. Nah, ini kan sudah kita komposkan sekitar 2 hari. Jadi ini 2 hari setelah proses penularan trico ke media, bisa langsung kita aplikasikan ke lahan, diberikan pada sore hari, supaya trico yang ada di media ini bisa langsung menyebar ke lahan. Ini media ini campuran tanah, pupuk kandang, sekam. Dengan perbandingan pupuk kandangnya lebih banyak, tanahnya setengahnya, selebihnya adalah sekam mentah. Biasanya setelah 1 hari ini akan panas. Kita sudah antisipasi dengan beberapa pipa yang kita lubangi supaya bisa keluar panasnya. Namun
sehari 2 kali harus diaduk dan dibongkar supaya panasnya keluar, kemudian ditumpuk lagi seperti ini. Jangan lupa dikasih lagi pipanya. Seperti saya bilang tadi, kalau siang hari supaya tidak terkena cahaya matahari, ditutup dengan terpal seperti ini ya, terpal. Supaya mikroorganismenya tidak mati. Kemudian dilapisi lagi dengan paranet. Nah, untuk malam hari cukup paranet saja. Karena kalau terlalu panas bisa menyebabkan mikroorganisme juga mati. Demikian cara aplikasi trichoderma untuk mengkomposkan media pupuk kompos yang akan kita gunakan sebagai pupuk padat. Nah, untuk yang sisa ini, air molase yang kita kasih triko ini bisa kita gunakan langsung kita spray pada tanamannya. Jadi bawahnya kita kasih padatan pupuk padat hasil olahan pakai dengan mikroorganisme triko. Atasnya kita semprot dengan kita spray atau semprot dengan triko cair. Insya Allah dengan jika benar kita lakukan, maka akan menyebabkan tanaman lebih kuat, lebih tahan hama dan penyakit, lebih subur, lebih hijau, insya Allah ya. Demikian. Kalau untuk spray ini ukurannya tidak ada ukuran baku, biasanya kita gunakan 1 gelas sekitar 200 sampai 500 ml per tangki ya. Bisa. Atau biasanya digunakan 1/20, tergantung ini juga sih, tergantung molase yang kita kasih tadi. Tapi biasanya kalau saya 2 sendok makan molase tambah 2 sendok triko campur air 10 liter, itu bisa kita gunakan 300 sampai 500 ml larutan ke dalam satu tangki 15 liter. Jelas ya? Jadi mengenai manfaat triko bisa dilihat di deskripsi video ini, atau bisa Anda searching langsung di internet, banyak ya tulisan-tulisan maupun video yang menjelaskan tentang manfaat triko ini. Salah satunya digunakan sebagai decomposer untuk mengurai sampah organik. Bisa juga dia sebagai fungisida alami, sudah sering kita sebut-sebut pada video sebelumnya, juga sudah kita sebutkan. Jadi mengenai manfaat lainnya bisa Anda searching sendiri. Oke, demikian video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berasa cukup panasnya jadi Bang Medi. Jadi ya, kan kemia berat 1 buat 28 derajat, nya mati dengan bukan bakteri, bukan jamur triko. Ya proses pembalikan Proses pembalikan supaya untuk mengeluarkan panas ya. Jadi ruyuk panas, ruyuk badan nong ruyuk, hanajit lawat ruyuk lang. Untuk menjaga suhu macam kestabilan kestabilan suhu. Berarti hanya tok dia lagi yang mau. Berasa dia. Ni kabrak tang, seharuji ya. Seharuji muno pah lawat tu kau. Dia tengah pindah apa ni, tambah terpai dia tau. Jadi balik ke dia.
Dah balik kenan, baru dah balik kenan dong. Dah kubah kenan. Ni sebenarnya dah liang apa habu. Tak narong. Nyo Pak Medi langsung penggunaannya pun tu Pak Padi. Pak Padi langsung ah. Padi. Pak Padi je pada namaan je ke media cangkok je tu. Media cangkok lah kat hang. Ni. Jadi tadi. Jadi benar reaksi dia. Tu pori-pori ya. Pori-pori je pergi laut ada bolam. Nó sẽ lấy dụ dah.